Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya merasa bahwa hidup kita itu sungguh-sungguh luar biasa. Diberi hidup saja itu sudah anugerah luar biasa. Karena dari anugerah hidup itu kita bisa mengalami segalanya. Apapun kita bisa mengalaminya, baik yang baik maupun yang buruk. Dan kita tidak modal apa-apa. Lahir-lahir begitu saja, tidak punya investasi, tidak punya modal apa-apa. Maka sebetulnya kita sepanjang hidup ya untung terus, modal saja enggak, ruginya di mana. Semua pengalaman adalah sebuah keuntungan. Apalagi kemudian dalam perjalanan kita begitu dikasih oleh Tuhan. Bisa melihat pemandangan yang indah, merasakan makanan yang enak, persaudaraan, kasih, dan segalanya. Dan kemudian bisa juga mendapat anugerah-anugerah yang lain. Terutama anugerah kehidupan kekal, dicintai oleh Tuhan begitu luar biasa, tanpa batas. Maka sungguh layak dan pantas kalau kita itu selalu dan dimanapun bersyukur terus. Karena itu hidup kita adalah ungkapan syukur atas kasih Tuhan yang luar biasa, atas anugerah-anugerah yang tidak ada batasnya. Dari nol, tanpa modal, tanpa investasi, kita hidup lalu dikaruniai segala macam berkat dengan dasar anugerah kehidupan itu. Masih dikasih anugerah iman, kasih, persaudaraan, kehidupan kekal, segalanya dikasihkan. Termasuk penderitaan juga diberi. Dan itu keuntungan semua. Karena itu kita perlu bersyukur, dan bersyukur. Dan yang paling utama dalam hidup kita memang bersyukur. Karena memang itu dasarnya dan itu kenyataannya. Kalau tidak bersyukur ya memang sudah kebangetan, apapun yang terjadi. Maka sebetulnya saya kurang begitu merasa tepat dan nyaman ketika ada orang yang menggunakan kata pelayanan tapi tidak begitu tepat. Ke gereja itu pelayanan. Nah kalau pelayanan itu kan berarti kita yang melayani, kita yang memberi, kita yang berjasa. Padahal bukan, menurut saya kita bukan pelayanan, tetapi rasa syukur. Saya bersyukur maka saya ke gereja, saya kemudian memberikan diri saya, mengerjakan banyak hal untuk kemajuan gereja, keselamatan saudara-saudari kita. Menurut saya itu rasa syukur. Saya lebih tepat menggunakan kata memberikan kesaksian. Kesaksian bahwa saya sudah dikasihi begitu Tuhan, begitu rupa oleh Tuhan. Sehingga saya memberikan kesaksian bagaimana Tuhan mengasihi saya. Dan itu sebagai ungkapan syukur. Jadi sudah merasakan kegembiraan, berkat yang berlimpah, lalu bersyukur. Lalu memberikan diri. Jadi pertama-tama bukan saya yang kemudian memberikan apa yang saya punya, bakat-bakat dan melayani, bukan itu. Tetapi bersyukur. Apa yang diungkapkan itu adalah ungkapan syukur. Entah bertugas di gereja, entah menjadi seksi ini, seksi itu, ketua lingkungan, itu rasa syukur. Bukan pertama-tama melayani. Saya sudah repot-repot sebagainya, tapi karena ini demi pelayanan, maka saya memberikan diri tanpa dibayar. Wah, itu menurut saya konsep yang tidak begitu tepat, menurut saya. Seolah-olah soalnya kita kemudian yang berjasa. Saya meluangkan waktu, saya berjuang untuk melayani tanpa digaji. Waduh, padahal terbalik menurut saya. Kita sudah mendapatkan rahmat begitu banyak. Kalau tidak memberikan diri, ya kebangetan. Nah, itu yang lebih tepat menurut saya. Maka bukan pelayanan sebetulnya, tapi rasa syukur. Rasa syukur bahwa saya sudah dikasihi begitu luar biasa, maka saya bersyukur dan memberi kesaksian. Saya sudah dikasihi, ya saya memberi kesaksian mengasihi, memberikan diri. Bahkan kalau perlu berkorban, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu berkorban untuk saya. Dan kasihnya itu tanpa batas. Jadi bukan pertama-tama saya yang berjasa. Saya ini sudah sibuk dengan pekerjaan, tapi demi pelayanan saya tetap memberikan diri. Karena namanya melayani, ya nggak harus digaji, nggak harus dihormati dan sebagainya. Tapi itu ada dasar di bawahnya bahwa saya
Sebetulnya tidak harus begitu, tapi ya demi pelayanan saya melayani. Enggak, itu ada unsur keterpaksaannya, bukan pelayanan. Nanti mengharapkan sesuatu, nanti kalau enggak, sudah ini kan pelayanan, hendak dibayar, ngapain saya repot-repot. Wah, lalu kacau itu. Tetapi kalau rasa syukur, ya ini saya bersyukur. Bersyukur itu tidak dihargai, loh memang saya bukan mencari penghargaan kok, saya bersyukur. Dihargai syukur, tidak dihargai ya enggak apa-apa, saya tetap bersyukur. Saya memberi kesaksian, Tuhan lebih dulu mengasihi saya, mencintai saya tanpa batas, ya saya bersyukur. Kalau saya tidak bersyukur, ya kebangetan malahan. Bukan saya meluangkan waktu, tidak dibayar, ikhlas, bukan itu. Maka saya kurang begitu tepat melihat kata pelayanan digunakan di mana-mana seolah-olah itu sudah benar. Enggak. Banyak yang tidak tepat kata itu artinya. Lebih tepat menurut saya bersyukur saja. Saya itu melakukan semuanya ini karena rasa syukur. Maka ya beda dengan sukacita, dengan keikhlasan, dengan penuh syukur, dengan antusias ya, dan tangguh, tidak gampang tersinggung. Itu lebih tepat dan lebih memberi makna yang sebenarnya. Karena memang sebetulnya hidup kita itu isinya juga harus bersyukur. Maka kalau kita digerakkan rasa syukur, apa yang kita lakukan, yang seringkali disebut pelayanan itu adalah sebuah ungkapan yang sangat positif. Maka juga nanti bentuknya sangat positif. Kegembiraan, ya, energi positif, sukacita, rasa syukur, semuanya positif. Tapi kalau pelayanan dalam arti, ya ini kan pelayanan, nggak dibayar. Ya semampu saya, serela saya toh. Nah kalau saya melayani sudah berjuang, nggak diterima, ya sudah nggak usah. Auranya jadi negatif. Seolah-olah kita yang berjuang, bukan. Kalau kita tidak melayani justru yang kurang ajar karena kita tidak bersyukur berarti. Nah itu sebetulnya itu yang lebih penting. Sehingga nadanya lebih positif. Karena sudah mengalami begitu banyak, maka kebangetan kalau enggak kemudian melayani. Tidak mengungkapkan rasa syukur itu. Lalu kemudian nadanya menjadi sangat positif. Tidak gampang tersinggung, tidak mencari apa-apa, karena ungkapan syukur. Sudah berbahagia, sudah bersyukur dulu. Dan kemudian juga membawa rasa syukur itu, membawa sukacita itu kepada banyak orang. Dalam karya, di dalam lingkungan yang memang suatu yang sangat pastoral. Melayani, menolong, dan sebagainya. Tapi bukan pelayanan, tapi rasa syukur. Itu cara melihatnya. Dan kemudian itu menjadi lebih positif. Membuat kita lebih antusias, lebih penuh sukacita, dan lebih ikhlas. Dan memang benar. Maka mari kita sungguh-sungguh bersyukur dengan melakukan kebaikan-kebaikan sebagai kesaksian akan kebaikan Tuhan yang terlebih dahulu sudah kita terima. Jadi saudara-saudari terkasih, mari kita terus bersyukur, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.